Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Widiani dari SMK Negeri 1 Karanghawi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Untuk kali ini, Ibu akan bahas untuk materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kita ikuti untuk tayangan berikut ini. Di sini Ibu akan bahas berkaitan dengan KD, menganalisis peluang usaha produk, barang, atau jasa. Untuk mempelajari kali ini, kita harus merubah pola pikir. Ingin menjadi orang gajian atau karyawan, menjadi pemberi gaji atau pemilik usaha. Kita harus merubah pola pikir tersebut. Nah, insting usaha atau bisnis, bagaimana kita agar dapat punya insting usaha atau bisnis itu? Yang pertama, kita harus mampu membaca pasar. Yang kedua, kita harus mampu menegosiasi atau tawar-menawar. Yang ketiga, kita harus mampu menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak. Yang keempat, kita harus mampu untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi. Dan yang kelima, kita harus supel, ramah, sopan, menghargai, dan menghormati dengan tidak mengurangi nilai harga diri. Bagaimana memulai usaha atau bisnis itu? Ya, perhatikan. Yang pertama, lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Kedua, dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Ketiga, lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Keempat, bangun tanggung jawab etika moral. Kelima, inovasi produk pasar dan modal bisnis. Keenam, komunikasi yang baik terhadap konsumen. Ketujuh, pelayanan secara personal pada konsumen. Kedelapan, ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis. Kesembilan, dapatkan nilai ekonomis. Kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat. Nah, di sini diperlukan. Kenapa? Dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Bagaimana cara mendirikan usaha itu? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Yang pertama apa? Faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan atau iseng. Keempat, coba-coba. Kelima, terpaksa. Cara memulai usaha di sini ada beberapa di antaranya. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk atau franchisor, dan perusahaan yang menggunakan franchise. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa yang pertama, pemilihan lokasi usaha. 2. Bentuk bangunan. 3. Layout gedung dan ruangan. Keempat, peralatan yang diperlukan. Kelima, pemilihan karyawan. Keenam, penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk. Dan ketujuh, iklan bersama. Sedangkan jenis bidang usaha itu apa saja? Jenis bidang usaha di sini diantaranya yang pertama, sektor jasa. Kedua, sektor industri. Sektor tambang. Keempat, sektor kelautan. Kelima, sektor perikanan. Keenam, sektor percetakan. Ketujuh, sektor seni. Dan kedelapan, sektor pariwisata. Faktor yang menentukan bidang usaha yang akan dilakukan diantaranya apa saja? Yang pertama, minat dan bakat. Kedua, modal. Ketiga, waktu. Keempat, laba. Dan kelima, pengalaman. Sedangkan jenis badan hukum yang dapat dipilih itu diantaranya
Yang pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, firma. Ketiga, perseroan kompetitor. Keempat, koperasi. Kelima, yayasan. Dan keenam, perseroan terbatas. Jenis-jenis izin usaha. Nah, di sini dalam membuka usaha memerlukan izin usaha. Apa saja dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha tersebut? Yang pertama, tanda daftar perusahaan. Kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ketiga, bukti diri. Sedangkan jenis izin usaha tersebut diantaranya, yang pertama, surat izin usaha perdagangan. Kedua, surat izin usaha industri. Ketiga, izin domisili. Keempat, izin mendirikan bangunan. Kelima, izin dari departemen teknis sesuai dengan bidang usaha. Nah, ekonomi kreatif itu apa? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Sedangkan menurut John Hawkins, ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide dan tidak hanya melakukan hal-hal yang runtun dan berulang. Karena apa? Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Sedangkan menurut Cita Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional, untuk industri kreatif di sini berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui apa? Melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Subsektor industri kreatif diantaranya apa saja? Di situ ada yang pertama, aplikasi dan pengembangan permainan. Kedua, arsitektur. Ketiga, desain produk. Keempat, fashion. Kelima, desain interior. Keenam, desain komunikasi visual. Ketujuh, seni pertunjukan. Delapan, film animasi dan video. Kesembilan, fotografi. Kesepuluh, kria. 11 kuliner, 12 musik, 13 penerbitan, 14 periklanan, 15 seni rupa, dan yang terakhir televisi dan radio. Produk kreatif di sini menurut KBBI Web ID yaitu sesuatu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan daya cipta atau bersifat atau mengandung daya cipta. Kreatif merupakan pekerjaan yang menuntun imajinasi dan kecerdasan. Nah, menurut Institute for Development Economy and Finance tahun 2005, ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa apa saja? Kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual. Hasil dari produk kreatif diharapkan dapat dijadikan produk andalan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi usaha dan menjadi solusi bagi ketidakpastian industri bisnis. Nah, untuk mengidentifikasi peluang usaha tersebut, ya, kita perlu tahu. Nah, peluang usaha dapat datang dari mana saja? Ya, berikut merupakan pembahasan mengenai beberapa cara mengidentifikasi peluang-peluang usaha dengan mudah dan sederhana. Yang pertama, peluang usaha berdasarkan minat dan bakat. Yang kedua, peluang usaha berdasarkan kebutuhan. Dan ketiga, peluang usaha berdasarkan masalah yang terjadi. Nah, untuk merencanakan produk kreatif ini, ya, perencanaan produk kreatif itu adalah langkah awal sebelum memulai usaha. Perencanaan produk kreatif ini adalah menggali ide dan merancang produk kreatif bergantung pada jenis usaha yang dipilih. Apa manfaat untuk merencanakan produk kreatif itu? Manfaatnya diantaranya untuk usaha,
yaitu adalah agar sebuah usaha dapat memiliki produk jual yang dibutuhkan dan diinginkan oleh target pelanggannya, serta dapat memiliki produk jual yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan segmen pelanggannya. Perencanaan awal sebelum membuka usaha, ya. Jadi diperlukan perencanaan yang benar-benar sebelum kita membuka usaha. Apa saja itu perencanaannya? Yang pertama, latar belakang usaha, ya. Terus ada kreatif, ide kreatif dan inovasi usaha. Kemudian deskripsikan produknya. Keempat, ada target segmentasi pelanggan. Kemudian selanjutnya ada cara penjualannya bagaimana. Selanjutnya lokasinya mau di mana untuk usaha yang akan kita bangun. Kemudian layout lokasinya perlu diperhatikan. Terus yang berikutnya alat dan fasilitas, ya. Kemudian bahan bakunya. Yang ke-10 cara pengolahannya. Ke-11 nama usaha, merek dagang dan logo diperhatikan itu. Dan yang terakhir adalah kemasannya. Untuk faktor-faktor penyebab kegagalan usaha itu ada, ya. Apa saja itu? Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Kedua, salah perhitungan. Ketiga, pelaksanaan pekerjaan salah. Keempat, kondisi lingkungan. Dan kelima, unsur sengaja. Nah, itulah tadi materi yang Ibu berikan untuk materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga juga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan lindungan dari Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk berjumpa pada lain kesempatan. Semoga semuanya selalu dapat lindungan dari Allah SWT dan bermanfaat untuk semuanya materi yang Ibu berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.